Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ayah. Hadirin sama-sama, marilah kita haturkan puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, saling bertatap muka setelah melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang insyaallah mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridha dan inayahnya kepada kita. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada hari ini sama-sama kita akan membahas tentang manfaatkanlah sisa kesempatan emas di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam Ramadan selalu menyerukan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan, idza kana awwalul lailata min Ramadan sufidatis syayatina maddatul jin wa ghuflati abawihin nari falam yahtahid minha babu wa fithatu abu jinnan falam yughlaqu minha bab. Apa dikatakan dalam hadis tersebut? Jika telah masuk awal Ramadan di bulan ini, maka setan-setan itu diikat, dibelenggu, dan jin-jin jahat itu dia juga dibelenggu. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menyerukan di dalam malam-malam bulan Ramadan itu apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan manfaat dari kebaikan, aqbil, terimalah bulan Ramadan ini. Ini bulan Ramadan zamanul afrah, bulan kebahagiaan, wa zamanul barakati, zamannya penuh berkah. Yang mana di bulan Ramadan ini apa yang kita laksanakan dilipat gandakan. Wa zamanul hasanati. Nah, di zaman inilah, di waktu inilah, di waktu Ramadan ini kita diperbanyak, dianjurkan memperbanyak suatu kebaikan. Karena apa? Sesuatu kebaikan yang ada nilainya, contoh silaturahim, sedekah, zakat,
amalan-amalan sunnah itu dikatakan sebagai pahalanya dijadikan sebagai pahala yang wajib. Satu kebaikan yang kita lakukan dijadikan pahalanya seperti pahala yang wajib. Dan bagaimana jika kita mengerjakan suatu kewajiban seperti sholat 5 waktu, maka pahalanya satu kewajiban itu yang dimana selain bulan Ramadan adalah satu kewajiban, di dalam Ramadan adalah 70 kali kewajiban. Nah, itu makanya kesempatan emas kita. Dan Allah juga mengatakan, wa ya bagiyal syarr aksir. Wahai manusia-manusia yang melakukan kemaksiatan, keburukan, berhentilah. Sayang, bulan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang dimana terdapat Lailatul Qadar, yang mana di situ dijelaskan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika diibaratkan dalam penghitungan kita, kurang lebih lamanya adalah 83 tahun. Apakah kita sanggup melaksanakan full ibadah selama 83 tahun? Kalau sanggup, kalau ada umur. Dan itu pun pasti ada bolong-bolongnya, ada lelahnya, ada capeknya, ada moodnya. Tapi ketika kita mendapatkan inna anzalna lailatul qur, malam turunnya Al-Quran, dan di situ juga ada malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu Lailatul Qadar, maka ini kesempatan emas kita untuk kita ambil, untuk kita cari. Kenapa Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar itu di antara malam-malam Ramadan? Senantiasa agar kita seorang yang beriman selalu menanti-nanti, selalu siap. Orang kalau misalkan kita udah bersiap menanti kemenangan, yaitu Idul Fitri nanti, maka kita tinggal tunggu hasilnya. Tapi kalau orang yang gak pernah berjuang atas apa yang dilombakan, maka gak ada kemungkinan dia buat menang. Oleh karena itu kita berusaha dulu, masalah menang belakangan. Dan kita udah usaha. Kalau kita menjadi pemenang, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menginginkan menjadi pemenang tapi kita tidak bisa berusaha, tapi kita tidak bisa berproses. Itu sungguh disayangkan. Oleh karena itu kita udah alhamdulillah Ramadan sudah kita jalani setengah, nisfu Ramadan, yang mana 10 malam awal diibaratkan dengan rahmatnya Allah. Semoga kita di 10 Ramadan kemarin kita dapat berkahnya nih dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Nah, yang kedua yang saat ini kita jalani 10 malam kedua dari Ramadan, yaitu maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar, kita cari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin diri kita ini banyak sekali dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang secara tingkah laku atau secara hati yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sering menganggap lemah orang lain, menghina orang lain, atau meremehkan orang lain, itu adalah salah satu qalbu ma'siyah, maksiatnya hati, yang senantiasa kita minta ampunkan pada bulan ini juga. Dan 10 malam terakhir nanti kita juga minta kita pertahankan ibadah-ibadah kita pertahankan tadarus kita, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, sholat diperbanyak. Karena apa? Karena ini zamannya apa? Zaman kebahagiaan bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang mukmin itu apabila di dalamnya terdapat kebaikan, wasa'atu sayi'atuhu, dan apabila meninggalkan sebuah keburukan, maka itu adalah tanda dari seorang mukmin, cirinya orang mukmin. Idza hasanat sayi'atuhu wasa'atu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Itu gitu.
Jadi dalilnya tadi, ya baghiyal khair aqbil, wahai manusia-manusia yang menginginkan kebaikan, terimalah, ini bulan Ramadan nih. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai manusia yang bermaksiat, yang menginginkan keburukan, berhentilah. Sayang, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan dalam suatu qasidah itu, apa katanya? Ardamallahu bima tazama, bahwasanya Allah ridho terhadap bulan ini, dan Allah ridho terhadap orang-orang yang ridho terhadap bulan ini. Maka kata Allah apa? Tuba li abdihi iza tanama, beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang mana beliau mengajarkan, mengerjakan amal-amal kebaikan di dalamnya. Nah, ini suatu yang kita kejar, suatu apa yang tidak boleh kita lewatkan. Bayangkan, jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa memetik pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Ramadan tersebut. Berapa banyak Ramadan telah kita lalui tapi kita belum pernah sama sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mau sampai kapan? Mau Ramadan yang keberapa lagi? Mending kalau kita masih punya waktu, masih ada, diberikan umur. Selagi ada, selagi bisa. Bukan orang yang merugi ketika dirinya tak sampai kepada Ramadan. Ketika udah mau Ramadan, ini orang meninggal. Bukan orang yang rugi itu, tapi orang yang rugi, dia dijumpai oleh Ramadan tapi dirinya tidak bisa memaksimalkannya, ibadahnya, kebaikannya dan sebagainya di bulan Ramadan tersebut. Itu rugi. Oleh karena itu sama-sama kita tingkatkan lagi ibadah kita. Tarawih jangan ditinggal, selawat, baca istighfar yang banyak, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan minta di bulan Ramadan ini salah satunya adalah tahirul qalb, minta agar diri kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa senantiasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan Allah akan menghapus dosa kita seperti kita keluar dari bayi keluar dari perut ibunya, suci. Itu yang disebut fitri, kemenangan untuk kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.